Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Relasi Harian Fajar dimanapun Anda berada, ini adalah seri ketiga dari Bincang Relasi kita. Kali ini kami menghadirkan Ketua DPD Ampuri Sulam Papua, Bapak Ardiansyah Arsyad LC. Beliau adalah lulusan dari Gontor, Darussalam Gontor, juga dari Universitas Al-Azhar Mesir dan Cairo University, dan sekarang dipercaya untuk memegang asosiasi travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Kita langsung saja, pemirsa. Kita memang banyak hal yang perlu kita ketahui tentang dunia travel belakangan ini di musim pandemi. Jadi, Pak Ardi, ada dua hal yang mau kami tanyakan. Yang pertama itu persoalan situasi pandemi ini yang tidak menguntungkan banyak pihak, mungkin juga termasuk di lini bisnis travel. Kira-kira sebagai Ketua Ampuri ini bagaimana langkah-langkah Ampuri dalam menyikapi persoalan ini? Yang pertama, dan kemudian yang kedua, ini juga sering sekali menjadi kecemasan dari masyarakat kita. Mereka punya uang untuk umrah ini di luar umpamanya terjadi pandemi, tetapi ada beberapa oknum oknum travel yang sering sekali bermasalah, terjadi penipuan di sana sini. Nah, ini travel yang bergabung di Ampuri, bagaimana kiat dari seorang ketua Pak Ardi untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap travel ini, supaya masyarakat percaya dan menggunakannya pergi beribadah umrah. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik Pak Akbar, makasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, adapun yang kita persiapkan terkait pemberangkatan jamaah ini ataupun pendaftar jamaah yang sudah berniat ingin berkunjung ke Baitullah, tetapi kita dari asosiasi ataupun menerima surat tembusan dari pusat DPP Ampuri itu bahwasanya kalau misalkan ada calon jamaah yang mau mendaftar, kita harus memberikan edukasi, gitu ya. Edukasi diantaranya adalah situasi dan kondisi pada saat umroh di new normal ini. Nah, jadi kita harus sampaikan pahit-pahitnya apa saja, karena juga adanya pembatasan usia, terus yang kedua adanya pembatasan ibadah yang kemarin di awal November, kebetulan saya juga masuk di situ pemberangkatan pertama di new normal, itu banyak pembatasan ibadah, jadi kami cuma diperbolehkan untuk masuk di masjid itu hanya 1 kali saja. Terus yang kedua, untuk melaksanakan ibadah umroh itu cuma 1 kali juga. Biasanya kalau masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya itu rangkaian ibadah umrohnya itu bisa dikerjakan sebanyak 1 sampai 3 kali. Nah, tetapi kalau misalkan ada yang berniat untuk berkunjung ke Baitullah, kita sampaikan kalau pelaksanaan ibadah umroh itu hanya sekali saja. Nah, tetapi alhamdulillah ada kemarin titik terang juga pelaksanaan ibadah umroh itu bisa dikerjakan sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena biasanya orang melaksanakan ibadah umroh berulang-ulang itu pada saat di Saudi, ada yang umroh pertama dilaksanakan untuk diri kita sendiri, terus umroh kedua untuk keluarga kita, bahkan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah kita umrohkan, dan seterusnya bisa sampai 4 kali. Nah, jadi pada dasarnya kalau misalkan ada calon jamaah yang ingin mendaftar, kami dari DPD Ampuri Sulampua itu mengedukasikan kepada jamaah untuk menabung ke bank. Supaya apa? Supaya dana jamaah itu aman, itu tidak dipakai operasional lainnya. Jadi pada saat jamaah mau berangkat, pada saat normal ataupun masih new normal dan dia ingin berangkat, itu tinggal kita potong di tabungan tersebut. Kalau kita sudah menunjukkan tiketnya, sudah menunjukkan visanya, sudah menunjukkan akomodasi lainnya yang terkait pemberangkatan jamaah, ya mau tidak mau ya kita juga ambil hak kita. Jadi kalau kita sudah memperlihatkan haknya jamaah, jadi kita juga wajib untuk mengambil hak kita. Itu saja Pak. Oke.
Tadi ada sempat disinggungnya soal keinginan Ampuri supaya pemerintah Provinsi Sulsel juga bisa memberikan apa namanya bantuan kepada travel-travel itu seperti apa Pak anunya apanya namanya eh, yang sudah dibahas kepada pemerintah provinsi yang soal dari saat pandemi ini ya. Jadi yang kita harapkan ini agar kita mengirimkan surat tembusan kepada Pak Gubernur agar calon jamaah yang akan berangkat umroh di tanggal 16 Februari ini, umroh perdana start di Makassar langsung Jeddah tanpa transit, itu minimal jamaah dan calon jamaah itu disubsidi masalah swabnya, PCR-nya. Kenapa? Karena jamaah yang mau berangkat ini kebanyakan jamaah yang tertunda. Karena jamaah tertunda ini kita tidak tahu keuangan jamaah kita masing-masing. Ada yang kalangan atas, ada yang kalangan menengah, ada yang kalangan bawah. Kalau kita membebankan lagi kepada jamaah kita, khususnya kalangan yang bawah, ini betapa zolimnya kita. Makanya kita meminta kepada pihak pemerintah agar memudahkanlah calon jamaah dan jamaah kita yang akan diberangkatkan di tanggal 16 Februari itu. Nah, kalau bisa digratiskan tes swab PCR-nya. Sahabat bincang relasi dimanapun Anda berada, kita juga harus mengetahui supaya tidak menjadi korban penipuan. Kira-kira seperti apa kiat-kiat dari apa namanya dari Ampuri untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap travel-travel yang berada di bawah asosiasi Ampuri sendiri. Ya, terima kasih. Kalau bisa, itu sekarang sudah zaman digitalisasi. Kita sudah lihat bisa di Google ataupun di aplikasi. Kalau di aplikasi itu ada namanya Umroh Cerdas. Nah, Umroh Cerdas itu bisa di situ diketik nama perusahaannya. Kalau misalkan ada dan dia sudah berizin, insya Allah itu sudah masuk kategori. Itu yang penting pasti izinnya, insya Allah. Dan yang kedua, ketika mau pemberangkatan di make sure lagi, ditanyakan lagi ini tiketnya sudah ada belum, gitu. Terus yang ketiga, ketika kita menanyakan tiket sudah ada, ini visanya sudah ada belum, gitu. Tapi yang terpenting adalah izinnya dulu. Kebetulan di Ampuri sendiri ini kebanyakan teman-teman dan alhamdulillah 99% khususnya di DPD Ampuri Sulampua ini sudah berizin resmi dari Kementerian Agama. Jadi sekarang ini dengan digitalisasi itu sudah mengurangi atau paling tidak meminimalisir celah orang untuk melakukan penipuan atas nama umrah ya. Cukup dengan melihat saja apakah umrah ini berizin. Kalau dia sudah berizin itu sudah semacam menjadi jaminan bahwa umrah ini bisa memberangkatkan memberangkatkan jemaah dengan terpercaya atau amanah. Ya kalau misalkan di Ampuri tersendiri itu karena kan salah satu persyaratan untuk masuk di asosiasi kita ini kan sangat sulit juga. Karena kita harus seleksi, kita harus survei, kita harus menanyakan pemberangkatannya, terus masalahnya itu yang kita harus pertanyakan. Ketika sudah tergabung di asosiasi Ampuri, otomatis insya Allah aman pertama. Terus yang kedua, pasti otomatis sudah berizin. Apalagi kita ini sering berkomunikasi dan meminta pendapat, meminta masukan, meminta bimbingan kepada Kementerian Agama, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Oke. Yang terakhir mungkin Pak, mungkin kita bisa berbagi kepada masyarakat. Ini sebenarnya apa yang mendorong travel-travel? Apakah penipuan ini dilakukan secara sengaja? Apakah memang sistem mereka yang tidak bagus sehingga bisa terjadi kecurangan dalam hal pembiayaan? Apa sebenarnya yang terjadi di travel-travel seperti ini kalau menurut pengamatan dari Pak Ardi? Biasanya itu kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan. Kita juga tidak bisa mendikte perusahaan tersebut itu maunya bagaimana. Mungkin karena perusahaan tersebut itu niatnya baik, tetapi relasinya dia yang tidak baik. Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin perusahaan ini dia sudah memplanningkan yang terbaik dan sejauh mungkin dari awal, tetapi pada saat penyelesaian di lapangan ini jauh sangat berbeda. Itu misalkan kita menyanyikan bintang 5, tiba-tiba sampai di lapangan itu bintang 4, bahkan juga sampai menombok gitu. Jadi kebanyakan ya
teknis saja gitu. Jadi makanya itu pentingnya untuk mencari relasi ataupun hubungan kerja yang sangat baik juga. Bukan berarti kita mencari yang termurah ataupun yang ini, tetapi yang terpenting kita mencari keamanannya dan kenyamanannya itu saja. Meskipun mahal, yang penting aman dan nyaman itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Ardiansyah Arsyad LC, Ketua DPD Ampuri Sulam Papua, atas kesempatannya menghadiri bincang relasi. Sahabat-sahabat bincang relasi dimanapun Anda berada, dan semoga dalam kondisi berbahagia. Demikianlah seri ketiga dari bincang relasi kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, informasi-informasi bermanfaat bagi masyarakat, terkhususnya bagi yang ingin mengetahui seperti apa perkembangan dari dunia travel umrah saat ini. Saya Akbar Hamdan, manajer bisnis Harian Fajar, mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.